Pada zaman dahulu di sebuah desa kecil di tanah Banten, hidup seorang kepala desa yang sangat kaya dan berkuasa. Namun kekuasaan itu membuat hatinya berubah. Ia menjadi tamak, sombong, dan kejam terhadap rakyatnya sendiri. Ia memaksa rakyat bekerja siang dan malam, sementara dirinya hidup penuh kemewahan. Tuan, jangan berhenti bekerja. Tetapi Tuhan, kami sudah bekerja sejak pagi. Tolong lepaskan kami, Tuan. Kalau begitu, bekerja lebih cepat. Tapi kami kelelahan. Kelelahan bukan alasan. Karena kalian hidup, aku memberi pekerjaan. Siapa yang mengatakan dulu? Ayo lagi, wahai rakyat miskin. Kami kapan belum makan. Kami sangat kelelahan. Itu bukan urusanku. Hari demi hari rakyat hidup dalam penderitaan. Mereka bekerja keras namun hasilnya diambil oleh kepala desa. Sementara rakyat hidup sengsara, kepala desa justru menikmati seluruh kekayaannya seorang diri. Ia makan dengan berlebihan, menyimpan banyak harta, dan tidak peduli pada penderitaan rakyatnya. Lihat, semua hartaku ini. Uang, emas, hasil panen, itu semua milikku. Tuhan memang orang paling kaya di desa ini. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengambil dariku. Permisi Tuhan, bolehkah aku meminta makan kamar Tuhan? Kasar sekali. Dia terlihat sangat lemah. Pergi sana. Tapi aku hanya membutuhkan sedikit bantuan darimu. Aku tidak memberi makanan pengemis. Baiklah, biar saja nanti mulai hari ini dan hari yang akan datang hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Aku tidak takut. Baiklah. Kakiku, apakah itu tidak bantu? Kau kenapa? Saat itu tubuh kepala desa terasa sakit luar biasa. Kakinya lumpuh dan ia tidak pernah bisa lagi berdiri dengan sombong seperti sebelumnya. Cepat, pakai tali. Ambil air cepat, apa masih bisa disembuhkan? Tuan, bagaimana rasanya? Sakit sekali. Kamu tidak bisa sembuh. Berbagai tabib dan orang pintar datang membantu, namun tidak ada satupun yang mampu menyembuhkan. Ini adalah akibat dari yang melihat kamu berdasarkan apa yang kau bisa menyelesaikan masalah ini. Pergilah ke Batu Hukum, tetaplah di sana jika Allah menghendaki kau. Aku salah. Aku menyesal. Aku akan melakukannya. Bagus. Untuk pertama kalinya, kepala desa menyadari semua kesalahannya. Kesombongan yang dulu memenuhi hatinya perlahan berubah menjadi penyesalan.
kepala desa kemudian pergi ke sebuah batu cekung di tengah hutan. Di tempat sunyi itu, ia bertapa selama berhari-hari. Ia memohon ampun dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Aku sadar, mulai saat ini aku tidak akan menghentikan diriku sendiri. Jika aku diberi kesempatan, aku akan memperbaiki semuanya. Lihat, ada air keluar dari batu. Air itu sangat hangat. Indah sekali. Wah, sangat indah. Tempat ini akan menjadi tempat wisata. Tiba-tiba dari batu cekung itu muncul mata air hangat. Air itu terus mengalir hingga membentuk sebuah pemandian alami. Tangan, kakiku, kakiku bisa bergerak lagi. Sejak saat itu, kepala desa benar-benar berubah. Ia tidak lagi hidup dengan keserakahan dan mulai membantu rakyat desa. Mulai hari ini, semua harta yang kumiliki akan kembalikan kepada rakyat. Aku tidak ingin mementingkan diriku sendiri lagi. Akhirnya desa ini menjadi tenang. Semoga desa ini menjadi damai. Tidak ada lagi penderitaan yang kita alami dan tidak ada lagi kesakitan. Gua benar-benar berubah. Aku tidak pernah menyangka. Gua benar-benar berubah. Aku belajar bahwa kekayaan tidak ada artinya tanpa hati yang baik. Pemandian air hangat itu kemudian dikenal dengan nama Batu Kuwung dan sekarang kisahnya akan dikenang sebagai pelajaran bahwa kesombongan hanya membawa penderitaan, sedangkan kebaikan akan membawa kedamaian. Selesai.